Ada yang mau ditanya, Bapak Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah Dajjal? Dajjal itu tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para alim Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa manusia. Ada yang mengatakan Dajjal itu sistem, ada yang mengatakan Dajjal itu Amerika. Itu silahkan mengembangkan istilah karena mereka lebih kepada sifat Dajjal yang khas. Sosok Dajjal manusia. Di mana dia dibelenggu di satu pulau di kawasan Arab sana. Siapa yang membelenggu? Kenapa dia bisa hidup sedemikian lama? Gak urusan kita. Sama seperti bukan urusan kita. Kenapa Ashabul Kahfi bisa tidur 300 tahun? Tapi yang pasti Nabi bilang bahwa Dajjal itu akan keluar di akhir zaman. Kapan? Kalau manusia umat ini sudah tanazu. Tanazu itu artinya apa? Semua merasa benar. Betulkah? Tak ada yang bisa didamaikan. Sama-sama ngurus masjid, sama-sama berdekat. Sama-sama ngurus ormas Islam, sama-sama berdekat. Tak ada lagi. Tidak ada satupun yang bisa mengikat umat ini. Itu ciri yang paling pas. Walaupun ada tentang datangnya Nabi, keringnya Danau Tiberias, hancur atau habisnya ladang kurma yang sudah turun-temurun ada. Kemudian tidaklah Dajjal turun, kata Nabi dalam satu hadis lagi, kecuali dalam 3 tahun terjadi kekeringan melanda bumi. Sampai-sampai hujan tidak ada turun 1 tetes pun. Dan di waktu itu, kata Nabi, orang-orang mukmin makannya adalah seperti makanan malaikat. Apa makanan malaikat? Zikir. Daripada kita makan haram, sudah kita ibadah saja. Kalaupun Allah harus matikan, matilah kita. Tapi kita mati dalam kebaikan. Dan dia mulai muncul dari Khurasan, kata Nabi. Jadi sosok manusia yang berawal itu sempat Saibaba diduga Dajjal. Tapi ternyata Saibaba udah mati. Makanya seorang tidak boleh mengklaim, ustaz sekalipun tak boleh mengklaim ini Dajjal, ini bukan. Bahwa Dajjal sudah lahir, bahwa orang yang akan dibunuh Dajjal sudah sekian tahun umurnya, gak ada urusannya. Mau sudah lahir, mau tidak lahir, yang pasti akan sampai zamannya, dia akan keluar dan dia akan hidup bersama kita 40 hari. 1 hari pertama seperti setahun, 1 hari kedua seperti sebulan, 1 hari ketiga seperti seminggu, 37 hari berikutnya seperti hari-hari kalian ini, kata Nabi. Dan dia berangkat ke semua tempat di muka bumi kecuali Makkah dan Madinah. Kesimpulannya, apa Dajjal sebagai sosok manusia itu sudah lahir, sudah muncul di tengah kita? Belum. Saya bisa pastikan belum. Karena Nabi juga mengatakan sebelum dia keluar akan dibarengi lahir atau munculnya 30 pembohong yang semuanya mengaku Nabi. Jadi jawabannya belum. Baik, silakan. Baik, apakah tepung tawar boleh? Tergantung semangatnya apa. Yang diikuti aturan siapa? Gak bisa nih, harus pakai tepung tawar. Kalau nggak bisa nggak selamat nanti pernikahannya atau anak ini, itu baru salah. Jadi pertama cek dulu tujuannya apa. Kalau dia berhenti di sebuah tradisi, nah baru kita masuk kepada hukum boleh atau tidak. Untuk membolehkan sesuatu, pertama tidak ada maksiat, kedua tidak ada penolakan kepada Allah di situ. Apa bentuk maksiatnya? Pakai minum tua, atau ada benda haram yang dijadikan alat tepung tawar. Setahu saya nggak ada. Terus kalau nggak dibuat, ya nggak apa-apa. Ya udah, kalau gitu boleh. Tapi saya persis demi Allah, saya pernah ke Bali.
Saya lupa nama danau. Di Bali itu kan dulu uang 1.000 ada danau yang di Bali, di Lima. Aku lupa saya. Jadi persis di tepi danau itu ada pura. Padahal masyarakat di sekeliling danau itu Muslim. Bahkan ada masjid besar di atas. Cuma namanya Bali, ya suka-suka mereka sih membuat pura di tepi danau. Pas saya ke situ, sedang ada ritual. Jadi saya betul-betul mengikuti itu. Dan itu ritual tepung tawar. Jadi bagaimana kemudian saya lihat setawar sedikitnya itu Pak, alat-alatnya persis kayak kita punya. Jadi kapur itu ditaruhkan di sini, terus yang pakai air itu dicucurkan ke wajahnya, dia pun menyambut dengan begini, kemudian dia minum, kemudian dia taruhkan ke itu. Kalau itu sudah di situ salah. Kalau kita cucurkan ke pahanya biasa atau ke tangannya. Maka tepung tawar yang kita lakukan itu sudah dikeringkan atau dikeluarkan dari nilai-nilai agama lain, khususnya Hindu. Kenapa saya bilang Hindu? Karena saya lihat persis dibuat orang Hindu. Jadi kesimpulan saya, boleh. Cuma saya tak suka. Apa Ustaz sudah nikahkan anak? Sudah. Pakai tepung tawar? Enggak. Lahir anak? Ada akikah? Ada. Pakai tepung tawar? Enggak. Apa enggak boleh? Saya tak suka. Sama seperti pertanyaan gambar di dinding. Saya tak suka. Saya tidak mengharamkan gambar, tapi saya tidak suka memamerkan gambar saya, gambar istri saya, gambar anak-anak saya di dinding. Ada gambar keluarga yang akhirnya ditaruh di sudut oleh anak. Tapi saya tidak larang, tapi jangan sering-sering saya lihat di depan saya. Kenapa? Saya tak suka. Jadi kesimpulannya, tepung tawar itu masalah khilafiyah. Sekelompok orang strike, tapi saya dengan mata kepala saya menyaksikan apa yang haram kalau itu dilakukan, mengambil berkah dengan ketika air itu maka dia pun meminumnya dan menyapukan. Itu saya lihat. Kenapa? Karena dianggap ini berkah. Sementara yang tepung tawar itu pemabuk. Berkah kok ya, pemabuk bilang. Dan nyambung. Jadi itu masalah khilafiyah Pak. Kalau khilafiyah kayak manapun bahasnya, tetap beda pendapat biasanya. Kecuali sama-sama sepakat untuk lapang dada menerima satu dalil yang sama. Saya kira itu. Tapi kalau saya ditanya, seperti contoh haji, penempung tawaran, cuma di tempat kita Pak. Kalau pergi ke Jawa nggak ada yang tradisi. Penempung tawaran calon jemaah haji dari Masjid Nur Huda itu biasa kalau di kita. Pergi ke Jawa nggak ada tradisi. Orang pergi haji ya udah mengazankan, nggak dapat. Ada di tempat lain, di tempat tertentu tidak ada. Mengazankan orang berangkat haji, mengazankan orang mau dimasukkan dalam kubur. Kalau di Jawa ritual ini biasa sudah dianggap sebagai sesuatu yang boleh. Jangan paksakan sesuatu dilakukan kalau sama sekali tidak ada perintahnya, karena ini bab ibadah. Tapi kalau mau melakukan, silahkan cari dalil yang membuat itu bisa dikatakan benar. Sudah. Ya, silakan. Oke. Dua-dua tak ada dalil. Beras, Nabi tak pernah kenal beras. Duit juga orang itu tak pernah kenal duit. Nah itu kira-kira yang pertama kan. Kalau gitu, duit dan beras ini sama-sama ijtihad. Kenapa harus beras? Karena dipulangkan ke makanan pokok. Kan begitu. Sekarang, bisa nggak itu dikonversi menjadi duit? Jawabannya, khilafiyah di kalangan para ulama. Mazhab Syafi'iyah kuat mengatakan tak bisa. Tapi sebelum kita ribut di negeri kita sudah berlaku Syafi'i mau apapun, sudah berlaku zakat 2,7. Kalau duit sekian. Fidyah sekian, kalau duit sekian, sudah berlaku sebelum kita ribut. Dari zaman saya anak-anak pun di masjid tempat saya bayar zakat fitrah atau orang tua saya bayar zakat fitrah itu sudah ada itu. Tapi kalau dulu yang berlaku 2,7, ada yang 2,5. Ya, kalau duit sekian.
Ada yang tak terima duit, tapi disediakan diterimanya dulu. Caranya, taruhnya beras di luar. Orang beli beras dulu, baru masuk. Nah, saya kira perbedaan pendapat ini sebenarnya pulang kepada kepentingan. Cuma sama saya, kalau saya ditanya, saya mengatakan, walaupun ini bukan pandangan Syafi'iyah, itu dibolehkan dengan tingkat kepentingan orang sekarang yang sebenarnya mereka lebih butuh uang ketimbang beras. Karena kalau banknya beras, khususnya zakat fitrah, sulit mencari orang yang tak makan di hari raya itu di zaman kita hari ini. Terlepas dari itu semua, ada satu yang saya tak suka, dan seingat saya almarhum Hafiz Yazid, Ustaz kita, salah satu Ustaz yang ahli fikih Syafi'iyah di Kota Medan, yang sudah dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah melapangkan beliau. Itu pernah, dan saya katakan, memang saya setuju itu, karena ada tadi zakat fitrah 2,7, kalau diduitkan jadi 3,8. Di sini begitu kan? Saya bilang saya tak setuju itu. Kalau kalian setuju pakai duit, kalian harus tetapkan dulu takaran yang kalian pegang di sini, baru boleh pakai duit atau tidak. Kenapa zakat fitrah 2,7 kalau pakai duit 3,8? 3,8 dengan 2,7 ini persoalan takaran. Ini sama seperti beli telur di Medan per butir di Jakarta per kilo. Mau ikut takaran mana? Ini bukan persoalan bahwa Abu Hanifah dia 3,8, itu persoalan takaran. Kalau Abu Hanifah tinggal di negeri mana Imam Syafi'i tinggal, 2,7 juga dia. Karena masalahnya takaran yang dipakai di kampungnya Abu Hanifah lebih besar. Maka kalau masjid badan amil mau terima zakat, tetapkan dulu takaran apa yang mau kalian pegang. Kalau saya di situ, takarannya apa? Udah sepakat kita pakai saja takaran 3,8 ya. Oke, baik 3,8. Saudara-saudara, zakat fitrah tahun ini 3,8, silahkan boleh pakai duit. Jadi bukan kalau mau pakai beras 2,7. Kalau mau pakai duit, orang pelit lebih pilih 2,7. Jadi masalahnya bukan perbedaan takaran. Jika kalau pakai duit ikut takaran yang membenarkan, bukan itu, karena takaran ini bukan pendapat si imam. Takaran ini memang itu yang berlaku umum di kampung itu. Pergilah ke toko kedai, Bu, beli telur 2 kilo. Apa kira-kira respon yang jualan? Apa pula kau telur 2 kilo? Kau mau beli telur, itu telur sebutnya sekian. Enggak, saya mau beli 2 kilo. Enggak terima. Nah, coba pergi ke Jakarta, Bu, beli telur 5 butir. Diambilnya 5 butir, tapi dikilokannya. Kira-kira begitu. Paham ya Pak ya? Jadi kalau saya, itu masalah khilaf yang lebih sama seperti orang bertanya ke saya kemarin, Ustaz saya mau bayar zakat mal, bisa nggak kalau saya konversi jadi beras semua? Ya, bisa-bisa aja dengan tingkat kepentingan. Tapi tolong jangan merasa dermawan kalau bayar zakat, gak ada urusan. Zakat itu kewajibanmu dan hak orang miskin itu. Jadi jangan merasa kau dermawan karena bayar zakat. Enggak, itu bukan duitmu, itu duit mereka itu. Ini bayar zakat panggil TV. Ribuan orang dikumpul di depan muka, seperti tidak di depan muka rumah, seperti tidak berperi kemanusiaan, terinjak-injak, berita nyebar kemana-mana. Orang kayaanmu bayar zakat. Zakat itu bukan duitmu, tapi duit yang kau kasih kepada orang yang kau kasih. Itu yang harus kita perhatikan. Ya, itu. Ya, ini yang repot ini jawab kalau sudah tak sasaran. Seringkali ambil zakat. Ada satu ambil zakat yang saya suka, tapi saya nggak tahu sekarang masih begitu atau tidak. Mereka itu melakukan pendataan dulu, Pak. Jadi survei.
Jadi bentuknya itu mereka kasih tuh masyarakat itu kupon, tapi kupon survei. Apakah Anda bayar zakat bulan ini? Zakat fitrah? Tolong jawab iya atau tidak. Jika iya, maka muncul pertanyaan kedua. Kemana Anda akan membayar zakat fitrah Anda? Ambil zakat, maka disebutkan kami siap menjemput. Kenapa Anda tidak bayar zakat? Karena saya tidak mampu. Masuk dalam list langsung, tidak mampu. Itu disiantar terus. Ya. Saya acung jempol. Kalau beras dia buat tabel beras. Semua jenis beras dia buat. Beras Ramos 2 kilo 7 on sama dengan sekian. Jadi artinya dia sudah konversikan langsung. Sehingga orang datang sudah bisa tengok, oh sekian. Minggu kedua Ramadan mereka sudah bisa kasih zakat fitrah di tahap pertama. Manajemen pengelolaan zakatnya bagus kan? Karena terdata. Kita sering tidak, kita nunggu di masjid, nggak tahu gitu, siapa, berapa sebenarnya potensi uzaki di lingkungan masjid kita. Tak dapat sama kita. Ada saya pernah saksikan sendiri seorang rumahnya besar, dia kontrak di rumah itu, tapi makan tak makan di dalam, nggak dapat zakat. Karena masjid yang rumahnya bukan dia, tak dapat zakat. Kedua, distribusi zakat juga tidak dilakukan secara profesional. Seringkali kita, mohon maaf saya, hitungannya per kakak, padahal per kepala itu mustahil, bukan per kakak. Karena kalau pendekatan dan miskin, di sini cuma ada 3 orang satu keluarga, di sini 10 orang satu keluarga. Apakah dikasih jatah yang sama-sama 100.000? Harusnya dicek ada berapa kepala miskin di kampung kita itu. Oh di sini 3 kepala, ayo bagi 3, kasih ke dia. Ini bagi berapa? 10, kasih sama dia. Begitu. Cuma ini butuh pembahasan khusus. Sering tidak tepatnya sasaran karena akurasi datanya lemah. Itu sebab. Tak tepat sasaran, data lemah. Saya kira itu. Nanti mungkin kalau ada yang bahas ini secara khusus, ya silahkan mintakan untuk bahas ini khusus. Kalau tidak mungkin sambil nanti berjalan, mungkin di pertemuan jelang hari raya bisa kita kupas ini, menginterupsi pelajaran kita. Saya kira itu. Cukup? Siapa itu? Kenapa? Ya. Begini, itu aja kan Bu? Baik. Kalau perempuan hamil atau menyusui tidak berpuasa, harus dilihat kenapa dia tidak puasa. Karena takut kehamilannya terganggu, maka 2 wajib. Dia bayar fidyah dan dia ganti. Kalau dia memang tak sanggup, itu cuma 1, ganti. Itu saja. Dia cuma hak orang miskin kalau saya lihat. Tapi dia tuh anak miskin itu jelas dalam Quran. Kalau miskin kasih. Adiknya udah berkeluarga dan miskin kasih. Jangan emaknya. Kalau emaknya tanggungan dia. Nah itu. Jadi siapa yang berhak menerima fidyah? Saya ikut apa kata Allah dalam Quran. Siapa? Orang miskin. Ta'am itu makanan. Maka fidyah itu lebih baik mana Ustaz? Duit atau beras? Kalau saya ditanya, jawaban saya beras. Karena fidyah itu bukan untuk baju baru. Itu sudah jelas Quran. Fidyah itu ta'amu miskin. Fidyah itu untuk makannya orang miskin. Maka antar beras. Ya setiap hari mau dirampel boleh. Iya. Dia tunggu nanti akhir Ramadan baru dia mungkin cicil boleh. Karena memang itu kewajiban per hari dia sepanjang dia tidak puasa. Oke, baik, cukup ya. Nanti insyaallah kita lanjut di pekan depan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم اجعل هذا جمعنا في هذا المجلس جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.